Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Aini Jauhari dengan NIM 2023 188 0006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang dimana berisikan salah satu rumusan yang dijadikan sebagai landasan ideologis bagi Muhammadiyah adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Soal nomor 1 berisikan jelaskan hakikat dan fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah rumusan ideologis yang menjadi dasar perjuangan dan pedoman dalam menjalankan organisasi Muhammadiyah. Muqaddimah ini menggambarkan pandangan hidup, tujuan, serta nilai-nilai dasar yang menjadi landasan gerakan Muhammadiyah dalam membangun kehidupan masyarakat yang islami. Fungsinya yang dimana yang pertama sebagai pedoman ideologis, menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan organisasi. Yang kedua sebagai dasar perjuangan, yang dimana mengerahkan tujuan perjuangan Muhammadiyah dalam menegakkan ajaran Islam. Untuk yang ketiga, sebagai identitas organisasi, menegaskan karakter dan prinsip Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan organisasi agar tetap sesuai dalam ajaran Islam. Untuk soal yang nomor 2, yaitu jelaskan isi pokok kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri dari 6 pokok pikiran utama yang mencerminkan prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Berikut ini adalah isi pokok pikirannya. Untuk yang pertama, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Muhammadiyah berpegang teguh pada ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, Islam sebagai agama yang paling benar dan sempurna. Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan menjadi pedoman hidup umat manusia. Ketiga, tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia harus diarahkan untuk mencapai ridho Allah dengan melaksanakan ajaran Islam secara khafah atau secara menyeluruh. Untuk yang keempat, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid atau yang bisa disebut dengan pembaruan. Muhammadiyah berkomitmen sebagai menyebarkan dakwah Islam serta melakukan pembaruan dan pemahaman dan praktik Islaman berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Untuk yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar sebagai kewajiban utama Muhammadiyah. Muhammadiyah berupaya untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Untuk yang keenam atau yang terakhir, yang dimana mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah bertujuan untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam demi mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseluruhan isi Muqaddimah ini menjadi pedoman bagi Muhammadiyah dalam menjalankan misinya sebagai gerakan Islam yang berorientasi pada pembaruan dan perbaikan umat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jidan Abdallah dengan NIM 2023 188 0078. Jadi kali ini saya akan menjawab soal AIKA yang nomor 2. Yang nomor 2A, apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Jadi kepribadian Muhammadiyah itu adalah ciri khas atau identitas yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi Islam yang lainnya. Ini adalah gambaran konkret dari Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam yang memiliki karakteristik, tujuan, dan cara kerja yang unik. Jadi singkatnya, kepribadian Muhammadiyah itu adalah wajah Muhammadiyah di mata dunia. Lalu yang 2B, apa saja isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah? Jadi secara garis besar, kepribadian Muhammadiyah itu mencakup beberapa hal. Antara lain, badan amal usaha, yakni hidup manusia itu harus berdasarkan pada tauhid, ibadah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, hidup manusia juga harus bermanfaat bagi sesama. Lalu sifat Muhammadiyah. Beberapa sifat utama yang melekat pada Muhammadiyah adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, lalu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, bersifat lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran agama Islam.
lalu bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, lalu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, standar dasar dan falsafah negara yang sah, lalu pada gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang bertujuan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pada gerakan dakwah, Muhammadiyah aktif untuk melakukan dakwah Islam dengan cara yang bijak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu pada gerakan kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya berkutat pada urusan agama, tapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan juga ekonomi. Jadi pada intinya kepribadian Muhammadiyah adalah cerminan nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada Muhammadiyah itu sendiri. Jadi dengan memahami kepribadian Muhammadiyah, diharapkan warga Muhammadiyah dapat lebih memahami tujuan organisasi dan berperan aktif dalam memajukannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Diah Putri Kartini dengan NIM 20231880052. Di sini saya akan menjawab soal AIK nomor 3. Untuk soal nomor 3A yaitu apa yang dimaksud dengan berwatak tajrid? Nah, di sini tajrid dalam konteks Muhammadiyah berarti pemurnian atau pensucian. Muhammadiyah berusaha untuk memurnikan ajaran Islam kembali kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini berarti melepaskan segala bentuk bid'ah, khurafat, dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Nah, untuk tujuan dari tajrid di sini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengembalikan kemurnian ajaran Islam, kemudian yang kedua, menghindari penyimpangan dalam pemahaman dan pengamalan agama, yang ketiga yaitu membangun akidah yang kuat dan kokoh. Untuk tujuan dari penerapan tajrid di sini ada ibadah, yaitu Muhammadiyah menekankan pada pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa tambahan-tambahan yang tidak ada dasarnya. Kemudian untuk contoh dari akidah, yaitu Muhammadiyah mengajarkan akidah yang murni tanpa adanya penyembahan terhadap selain Allah atau pencampuran ajaran Islam dengan kepercayaan lain. Untuk muamalah di sini yaitu Muhammadiyah mengajarkan etika bisnis yang baik sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Untuk soal nomor 3B yaitu apa yang dimaksud dengan berwatak tajdid. Nah, tajdid berarti pembaruan, yang mana Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pemurnian ajaran Islam, tetapi juga berupaya untuk memperbarui pemahaman dan pengamalan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ini berarti Muhammadiyah tidak terjebak dalam tradisi yang statis, tetapi selalu berusaha untuk menemukan solusi-solusi baru terhadap permasalahan umat. Nah, untuk tujuan dari tajdid di sini juga ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu menjadikan Islam sebagai agama yang relevan dengan kehidupan modern. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat. Nah, untuk contoh dari penerapan tajdid, di sini ada contoh pendidikan, yang mana Muhammadiyah mendirikan berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dengan kurikulum yang modern dan relevan dengan kebutuhan zaman. Untuk contoh yang kedua yaitu kesehatan, yang mana Muhammadiyah mendirikan rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk contoh sosial yaitu di sini ada Muhammadiyah aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, dan juga pengentasan kemiskinan. Nah, di sini untuk kesimpulannya yaitu tajrid adalah upaya untuk memurnikan ajaran Islam, sedangkan tajdid adalah upaya untuk memperbarui pemahaman dan pengamalan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pinkan Nahda Sasabila dengan NIM 20231880088. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4A dan 4B. Nah, soal nomor 4 itu Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 mengusung tema Islam berkemajuan dan ditindaklanjuti pada Muktamar pada tahun 2022 di Solo ke-48 ya. Itu menghasilkan risalah Islam berkemajuan. Soal 4A, buatlah narasi tentang Islam berkemajuan yang saudara ketahui. Yang B, jelaskan ciri dan karakter Islam berkemajuan. Baik,
Untuk soal yang A, Islam berkemajuan adalah konsep yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sebagai upaya untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks modern. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada Muktamar ke-47 yang tadi di Makassar tahun 2015. Nah, tujuan ini untuk menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi umat manusia untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan. Nah, konsep Islam berkemajuan berfokus pada pengembangan nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, kesetaraan, kepedulian terhadap sesama, dan lainnya. Konsep ini juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dalam mencapai kemajuan. Nah, pada Muktamar yang di Solo 2022 yang ke-48, konsep Islam berkemajuan ditindaklanjuti dengan pengembangan Risalah Islam Berkemajuan. Risalah ini berisi penjelasan lebih lanjut tentang konsep Islam berkemajuan dan bagaimana konsep ini dapat diinspirasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ciri-ciri yang soal 4B itu ada pertama, universal. Berfokus pada nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Inklusif, di mana semua umat Islam mengajak semua umat Islam untuk bergabung dalam mencapai kemajuan dan kebahagiaan. Lalu kreatif. Nah, kreatif ini umat manusia itu untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang ilmiah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Lalu lanjut berorientasi pada masa depan, di mana berfokus pada masa depan dan bagaimana umat manusia dapat mencapai kemajuan. Yang keenam, menghargai perbedaan. Islam ini menghargai perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu juga, kita dalam Indonesia ini kan banyak, jadi kita memang harus saling menghargai. Nomor 7, mendorong partisipasi, dan yang terakhir ini ya. Nah, mendorong partisipasi aktif dari semua manusia dalam mencapai kemajuan dan kebahagiaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Niskia Laila Putri dengan NIM 202318801006. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 5A. Dalam hal hak asasi manusia, terutama dalam kancah pergaulan publik, sering dipersoalkan masalah kesetaraan gender dalam Islam. A. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal kesetaraan gender ini? Muhammadiyah memiliki pandangan yang progresif mengenai kesetaraan gender, berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan keadilan dan tauhid. Dalam pandangan Muhammadiyah, laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai hamba dan khalifah di bumi. Kesetaraan gender ini bukan berarti menyamakan semua peran tanpa mempertimbangkan aspek kodrati, tetapi menciptakan keadilan yang memungkinkan laki-laki dan perempuan berkontribusi secara proporsional sesuai potensinya masing-masing. Muhammadiyah secara aktif mendukung pemberdayaan perempuan, terutama melalui pendidikan. Dan hal ini diwujudkan dalam organisasi Aisyah yang berfokus pada peningkatan peran perempuan di bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Selain itu, Muhammadiyah secara konsisten menolak segala bentuk diskriminasi berbasis gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan, dan mendukung akses yang setara bagi perempuan dalam pendidikan dan juga pekerjaan. Dalam kerangka ini, Muhammadiyah memandang kesetaraan gender sebagai bagian dari keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan penekanan pada harmoni dan kesalingan dalam peran laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samil Saflin Nuha dengan nomor NIM 202318800082. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5B, yaitu kesetaraan gender dalam Islam dan bagaimana peran perempuan Muhammadiyah di kehidupan berbangsa. Di Muhammadiyah ada namanya Aisyah, pilar utama pemberdayaan perempuan di Muhammadiyah tersebut. Didirikan setelah 5 tahun Muhammadiyah berdiri. Banyak peran perempuan Muhammadiyah, yaitu diantaranya pendidikan dan kesehatan. Banyak rumah sakit, sekolah-sekolah, universitas, dan juga ada ekonomi. Politik pun Muhammadiyah, peran politik perempuan Muhammadiyah aktif dalam berbagai partai politik dan lembaga legislatif. Setelah itu akademisi. Banyak perempuan Muhammadiyah yang menjadi akademisi dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.